Assalamualaikum warahmatullahi sobatku dimanapun berada. Semoga saat kamu mendengarkan ini dalam keadaan sehat dan tetap enjoy menjalani kehidupan. Dengan saya Jakaria, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sketsa filsafat karya Ustadz Hasan Abu Ammar yang terdiri dari 7 bahasan utama yang terbagi ke dalam pasal-pasal dan terbagi lagi ke dalam poin-poin penting yang saling berkaitan. Buku sketsa filsafat ini mudah untuk dipahami, sehingga pas banget deh bagi peminat filsafat, baik yang baru saja memulai belajar filsafat maupun yang sudah lama mendalami filsafat. Dan bagi yang tidak suka filsafat, sebaiknya jangan didengarkan. Baiklah teman-teman, kita lanjut di bahasan ke-6 sketsa filsafat kita ini di pasal yang keempat. Sebelumnya kita sudah membahas benda. Sekarang di pasal keempat yaitu pembuktian bahan pertama dan bentuk benda itu sendiri. Jadi teman-teman, benda sebagaimana benda, yakni yang memiliki 3 dimensi, adalah kenyataan de facto yang tidak bisa diingkari, tidak bisa kita pungkiri. Tapi di lain pihak ia sesuatu siap, ya, atau selalu siap untuk menerima bentuk. Jadi benda itu adalah sesuatu yang siap, ya, selalu siap dia untuk menerima bentuk, golongan, ya, dan berikutannya, seperti golongan natural atau spesies, oksiden, dan lain-lain. Dari sisi kedua ini, ia dikatakan potensi. Sementara kita tahu bahwa de facto berbeda dengan potensi, karena de facto adalah keberadaan dan potensi adalah ketiadaan. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa benda memiliki potensi untuk benda pertama, di mana ia tidak memiliki kedefaktoan apapun kecuali kedefaktoan potensinya. Sementara yang membuatnya benda pertama de facto dan menjadi realitas adalah bentuk bendanya. Ketika benda pertama memiliki 2 dimensi, de facto dan potensi, dan kita tahu bahwa potensi adalah suatu sifat atau aksidental, maka ia harus berada dalam zat yang memilikinya. Zat dan substansi itulah yang disebut dengan bahan pertama. Dengan demikian, maka terbuktilah bahwa bahan pertama benda itu memang ada. Dan dengan ini pula telah menjadi terbukti bahwa bentuk benda juga ada, karena ialah yang telah menjadikan bentuk pertama itu eksis dan ada. Maka kesimpulannya adalah bahan atau meter yang ada di dalam benda, katakanlah benda terkecil, disebut dengan bahan atau meter pertama. Yang kedua, bahan pertama itu bersama dengan bentuk benda selalu siap untuk menjadi bahan bagi bentuk golongan yang akan mendatanginya, di mana mereka dengan itu dikenal dengan bahan kedua. Tetapi teman-teman, ada sanggahan, ya, dari beberapa filsuf, ya, yang mengingkari keberadaan bahan pertama itu. Dan kami atau dalam buku ini dijelaskan bahwa mengikuti mereka, mengingat bahwa argumen mereka lebih kuat dari yang menerima keberadaan. Misalnya ketika benda pertama harus memiliki potensi pada tahapan sebelumnya yang disebut dengan bahan pertama, maka bahan pertama ini juga harus memiliki potensi itu seperti keberadaan bahan pertama. Jadi bahan pertama harus memiliki potensi pada tahapan sebelumnya, dan sudah tentu bahwa potensi ini juga harus memiliki potensi sebelumnya sebagaimana yang pertama. Begitu seterusnya sampai tidak terbatas. Ini jelas mustahil lantaran potensi pertama itu adalah ujung, ya, dari arah ke de factoannya. Sementara yang berujung tidak mungkin tidak berpangkat. Jadi secara pasti tidak mungkin silsilah potensi itu berentet sampai tidak terbatas. Dalil penolakan lainnya adalah kalau potensi untuk menjadi benda pertama itu ada, berarti ia telah ada tanpa
kedefaktoan apapun. Para penerima keberadaan bahan pertama ini pun menyatakan bahwa kedefaktoan bahan pertama sebagai potensi untuk menjadi benda pertama adalah bahwasannya ia adalah potensi, yakni bahwa kedefaktoan potensi adalah potensinya itu sendiri. Ini jelas sulit diterima karena potensi dan de facto adalah dua hal yang kontradiksi. Yang kedua, bahwa perkataan kedefaktoan potensi adalah kepotensian potensinya adalah perkataan yang menyalahi makna dari potensi itu sendiri. Sebab ketika dikatakan potensi berarti ia belum ada dan belum de facto. Lalu bagaimana bisa dikatakan bahwa ia adalah de facto? Berdasarkan penjelasan tersebut, teman-teman dapat dipahami bahwa bahan pertama atau potensi untuk menjadi benda pertama itu tidak ada. Dan yang ada hanyalah benda pertama, di mana kedefaktoannya adalah dengan 3 dimensinya. Dan kemudian dikenal dengan bahan kedua itu. Kemudian karena ia adalah bahan kedua, maka dari sisi inilah ia disebut dengan potensi, yakni bagi bentuk-bentuk yang akan datang. Jadi penyebab bagi keberadaan benda pertama telah mewujudkannya dengan tanpa adanya potensi terlebih dahulu. Karena sebelum itu tidak ada keberadaan apapun hingga dapat mengembannya. Pasal 5, teman-teman, pembuktian bentuk golongan. Kita dapat melihat di alam eksternal adanya benda-benda yang bermacam-macam dilihat dari sisi aksi dan interaksi. Dan sudah pasti bahwa perbedaan-perbedaan itu memiliki sumber atau sebab substansial. Karena kalaupun sebabnya adalah hal-hal yang bersifat aksidental, maka ia memerlukan partner atau objek yang ditumpanginya, di mana harus merupakan substansi juga. Ketika sebabnya adalah substansi, di sini ada dua pilihan bahan pertama bagi yang mengakui keberadaannya bahan pertama, bagi yang tidak mengakui keberadaan bahan pertama, atau bentuk golongan. Kalau yang kita pilih adalah bahan pertama, maka ia tidak lain kecuali kepotensian, dan potensi adalah bukan keberadaan hingga dapat memberikan aksi dan interaksi pada suatu benda. Begitu pula kalau yang kita pilih adalah benda pertama, maka dari sisi kebahan pertamaannya ini semua benda adalah sama persis, karena definisinya adalah sesuatu yang memiliki 3 dimensi. Dilihat dari sisi ini, maka semua benda adalah sama, sementara yang kita mau cari adalah sebab dari perbedaan aksi dan interaksi semua benda. Dengan penjelasan tersebut, teman-teman dapat dipahami bahwa sebab yang membedakan aksi dan interaksi semua benda itu adalah bentuk golongannya. Ya. Misalnya begini, yang pertama kita pahami ya. Pertama sekali yang terjadi dari setelah benda pertama, di mana ia merupakan titik kesamaan antara semua benda, adalah benda dengan bentuk golongannya yang berupa unsur-unsur natural. Di dalam ilmu fisika tradisional, unsur-unsur itu ada 4 macam saja: tanah, air, udara, dan api. Tapi sekarang sudah ditemukan jauh lebih banyak dari itu, yakni lebih dari 100 unsur dasar. Lalu benda yang telah berbentuk dengan bentuk unsur itu menjadi potensi dan bahan bagi bentuk-bentuk lain yang akan mendatanginya, seperti manusia, kuda, ular, dan sebagainya. Yang kedua juga bisa kita pahami bahwa dari pembahasan sebelumnya ya di pasal 4 itu, bahwa setiap benda ataupun bentuknya ia selalu memiliki 2 hal, ya, kedefaktoan dan kepotensian, yakni kedefaktoan dirinya yang sekarang, apakah ia adalah benda pertama, golongan unsur, atau golongan-golongan berikutnya, dan kepotensian bagi bentuk-bentuk lain yang akan mendatanginya, apakah golongan unsur bagi benda pertama, golongan manusia bagi golongan unsur, dan seterusnya. Selanjutnya penjelasan ini itu dilanjutkan di pasal 6.
Jadi pasal 6 tidak punya item bahasan, dia langsung melanjutkan bahasan pasal yang kelima, di mana bahan yang ada pada benda pertama yakni substansi yang mengemban potensi untuk menjadi benda atau golongan lain saling terkait dengan bentuk benda pertamanya tersebut. Hal itu karena bahan adalah potensi dan potensi adalah ketiadaan alias belum berupa kenyataan bagi apa-apa yang dipotensikan itu. Oleh karena itu, keberadaannya mestilah diemban oleh kedefaktoan, substansi lain yang menyatu dengannya dan yang telah memberikan rupa dan bentuk kepadanya. Karena setiap apapun tidak akan eksis dari nyata dan kedefaktoan. Dengan ini menjadi nyata bahwa bentuk benda itu merupakan keyakinan yang tidak bisa tidak. Di lain pihak, kita bisa melihat bahwa benda yang telah didefaktokan oleh substansi, bentuk benda itu memiliki kekuatan atau kemampuan untuk berubah menjadi substansi lain, yakni dengan menerima bentuk-bentuk berikutnya seperti unsur dan golongan. Jadi di samping kedefaktoan ia memiliki potensi. Dengan demikian maka jelas sekali bahwa bentuk benda tidak mungkin ada tanpa ditemani oleh potensinya, dan potensi ini adalah suatu sifat yang harus diemban oleh sebuah substansi. Substansi pengemban potensi itulah yang disebut dengan bahan. Ulang ya, substansi pengemban potensi itulah yang disebut dengan bahan. Jadi bentuk yang merupakan kedefaktoan dan kekinian bagi sebuah substansi akan selalu bersama dengan bahan yang mengemban kepotensiannya untuk menerima bentuk lain di masa datang. Demikianlah teman-teman pembagian tentang benda, substansi, bentuk dan sebagainya ini. Semoga ini dapat dipahami, dapat juga bermanfaat teman-teman, dan juga dapat dimanfaatkan. Akhir kalam saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.